saya Elvira Nur Isnaini, mahasiswa gizi UIN Wali Songo Semarang. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan sedikit mengenai kerusakan bahan pangan. Kerusakan bahan pangan merupakan perubahan karakteristik fisik ataupun kimia suatu bahan pangan yang tidak diinginkan. Kerusakan fisik meliputi sifat organoleptik, sedangkan untuk sifat kimiawi meliputi kadar air, protein, lemak, dan masih banyak lagi. Bahan pangan dikatakan rusak apabila terdapat penyimpangan yang melewati batas normal. Pasti kalian pernah melihat buah yang telah matang. Proses pematangan merupakan rangkaian kimia yang berakhir dengan kerusakan sel dan pembusukan. Ciri-ciri pembusukan antara lain irreversible. Irreversible merupakan sifat yang tidak dapat dikembalikan kembali. Jadi, bahan makanan yang telah mengalami pembusukan tidak dapat dikembalikan seperti semula. Bahan makanan yang mengalami pembusukan juga akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Perubahan bentuk, kehilangan daya tarik, dan perubahan nilai gizi. Kebusukan dapat terjadi secara cepat maupun secara lambat, tergantung jenis bahan dan kondisi lingkungan. Bahan yang mengandung banyak gizi akan sangat mudah mengalami kerusakan. Misalnya pada susu. Susu yang dibiarkan pada udara ruangan maka akan cepat mengalami kerusakan. Jenis-jenis kerusakan bahan pangan antara lain: 1. Mikrobiologi, 2. Mekanis, 3. Fisik, 4. Kimia, 5. Biologi. Kerusakan mikrobiologi merupakan kerusakan bahan pangan yang disebabkan oleh jamur, bakteri, dan kapang. Mikroba tersebut menghidrolisis bahan makanan menjadi molekul yang lebih kecil. Kerusakan mikrobiologi merupakan kerusakan yang berbahaya karena racun yang diproduksi oleh mikroba. Faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuhnya suatu mikroorganisme pada suatu bahan pangan antara lain nutrisi, waktu, suhu, pH, oksigen, radiasi, dan kadar air. Semakin tinggi zat gizi yang terkandung pada suatu bahan, maka semakin cepat pula perkembangan mikroorganisme pada bahan tersebut. Kerusakan mekanis merupakan kerusakan bahan makanan yang disebabkan adanya benturan pada saat pemanenan, pengolahan, pengangkutan, dan lain-lain. Ciri-ciri bahan makanan yang mengalami kerusakan secara mekanis antara lain memar, sobek, pecah, terpotong, hancur. Kerusakan fisik merupakan kerusakan bahan makanan yang disebabkan karena perlakuan. Contoh, pada saat proses penggorengan terjadi kegosongan. Yang kedua, pada saat pendinginan terjadi chilling injury. 3. Pada saat pengeringan terjadi gas hardening. Gas hardening merupakan kerusakan bahan pangan yang disebabkan oleh pengeringan, di mana kulit luarnya sangat kering dan bagian dalamnya masih basah. Kerusakan kimia merupakan kerusakan bahan pangan yang disebabkan karena adanya reaksi kimia pada suatu bahan pangan. Contohnya, reaksi oksidasi, hidrolisis, dan enzimatis. Contoh kerusakan kimia yaitu pada apel. Apel yang telah dibuka dan dibiarkan pada suhu ruang maka akan terjadi browning atau perubahan warna pada apel. Kerusakan biologis merupakan kerusakan bahan pangan yang disebabkan karena adanya kerusakan fisiologis serangga dan hewan pengerat. Adapun faktor utama yang mempengaruhi terjadinya kerusakan suatu bahan pangan antara lain bakteri, kapang, kamir, suhu, air, pH, oksigen, dan enzim. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan apa saja yang dapat menyebabkan kerusakan bahan pangan dan macam-macam kerusakan bahan pangan. Sekian presentasi dari saya.